Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Dunia spiritual memang kalau dibahas juga penuh misteri. Banyak ilmu-ilmu yang tidak dijabarkan secara mendetail, secara terbuka di situ. Memang sengaja dijadikan sebuah misteri agar bisa dimanfaatkan, terutama untuk orang-orang pemula yang ingin belajar spiritual. Bukan diarahkan tetapi justru membingungkan. Ada salah satu ilmu, kalau bagi saya itu sangat membingungkan. Dan yang belajar di situ nanti tidak akan ada manfaatnya apa-apa dalam hidupnya. Yaitu tentang khodam. Khodam ini ilmu yang sangat banyak orang minati. Banyak diminati oleh spiritual pemula. Karena kalau merasa dirinya memiliki khodam, itu dia sudah merasa ada yang menjaga dirinya, ada yang membantu hidupnya, tapi hanya merasa. Tetapi bukti realnya itu tidak ada. Paling nanti cek sini, cek sana. Kalau sudah dicek di sini khodamnya ini, nanti cek sana lain lagi. Cek sana lain lagi. Lebih parahnya sekarang, ada yang namanya khodam leluhur. Nah, itu parah. Leluhur dijadikan khodam. Leluhur tidak mendampingi, tapi leluhur itu bersama dengan diri kita masing-masing. Karena apa? Darahnya turun-temurun. Kalau ingin cari leluhurmu, pahami diri. Itu akan ketemu dengan leluhurmu. Dan di saat sampai memahami dirimu dan leluhurmu, di situ kamu akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa, di mana pedoman leluhurmu atau ajaran leluhur bisa kamu gunakan kembali di hidupanmu yang sekarang. Tapi kalau hanya khodam harimau, khodam naga, khodam ini itu, sampai itu hanya berangan-angan. Sampai punya khodam itu 1000 harimau atau 1000 naga pun nggak ada gunanya dalam hidup jenengan. Toh nanti sampai kalau nggak punya beras juga kebingungan. Nggak mungkin khodam sampai suruh nyari beras, itu nggak mungkin. Makanya kita belajar spiritual itu harus benar-benar cerdas. Belajarlah sesuatu yang bisa merubah hidupmu sehingga kamu bisa berguna dan memberi kemakmuran dalam hidup. Itu namanya spiritual. Jasmani dan rohani. Kalau kita hanya mempelajari ilmu-ilmu yang nggak ada sebenarnya, diada-adakan itu, ya akhirnya kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin menggunakan ilmu itu ya untuk dirinya sendiri.
Khodam ini, khodam itu, lebih tinggi lagi, tahap lagi, ini lagi, naik lagi, maharnya naik juga. Khodam kecil, maharnya kecil, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kita hanya dibawa ke ranah halusinasi, sugesti-sugesti, sehingga yang ada hanya rasanya. Realnya ya udah ada apa-apa. Di saat terbentur dengan kebutuhan hidup yang sebenarnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari apa yang dipelajarinya. Makanya bisa saya bilang, belajar ilmu-ilmu itu nggak ada gunanya dalam hidup. Justru malah membebani hidup. Kemana-mana hanya membahas itu aja. Terus kita itu hidup di alam nyata. Lalu kita alam nyata saja belum menguasai, kok membahas alam yang tidak nyata kan? Alam nyata loh belum menguasai. Kita hidup di dunia ini loh belum bisa memahami kehidupan kita. Bagaimana diri kita, bagaimana kita dengan orang lain, bagaimana kita dengan makhluk lain, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kehidupan kita. Sudah mapankah? Sudah makmurkah? Apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain? Itu aja belum memahami. Sudah membahas alam yang nggak nyata. Namanya alam yang nggak nyata, nggak bisa dilihat. Ini mencari-cari agar bisa melihat. Kita harus sadar kita itu hidup di alam nyata. Tugas kita ya di sini, di alam nyata sih. Alam gaib itu juga ada dalam diri kita, rasa kita. Itu juga gaib. Angin ini juga gaib. Makanya belajar khodam itu hanya hubungannya nanti dengan terawangan. Namanya terawangan itu adalah prediksi. Jadi tidak ada kepastiannya. Hanya prediksi. Cuma yang seneng di dunia itu ya menikmati. Ya karena udah seneng ya gimana lagi. Walaupun kita kasih tahu itu ini ya nggak percaya. Namanya udah seneng. Orang seneng itu kan bebas. Nah ini buat teman-teman. Belajarlah spiritual yang nantinya bisa membawa perubahan dalam hidup. Nggak ada orang sakti itu. Orang sakti itu yang pegang kunci. Kunci dari apa? Keilmuan itu. Yang sudah tahu dengan ilmu tersebut. Yang nggak tahu, ya nggak dikasih tahu. Makanya banyak yang bingung. Ya, karena apa? Biar sampean semua selalu membutuhkan pembimbing dalam spiritual jenengan. Seakan-akan kalau ndak dibimbing, sampean ndak akan sampai. Makanya hati-hati. Semua itu makhluk ciptaan Tuhan. Sama saja. Bimbingan yang paling real itu adalah dari perjalanan hidup kita. Dari alam semesta. Ini sangat real. Sehingga kita bisa membawa perjalanan hidup kita menjadi yang lebih sempurna, lebih baik, bisa bermanfaat untuk yang lainnya dan selalu menghargai makhluk yang lainnya. Kalau Anda ingin semakin bingung, lanjutkan. Belajarlah sesuatu yang tidak ada. Sampai tutup usia jenengan sampai tidak akan menemukan apa-apa. Salam cerdas.